Peringkat dunia klub anyar Lionel Messi Inter Miami ternyata di bawah Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Data itu diungkap oleh laman Football Database. Dalam rilis peringkat yang dikeluarkan laman tersebut, Inter Miami menempati peringkat 1545 dunia dengan koleksi 1295 poin. Sementara itu Persib Bandung berada di tangga 785 dengan koleksi poin 1378. Sedangkan Persija Jakarta berada di peringkat ke-786 dunia dengan koleksi 1377 poin. Meski begitu, potensi Inter Miami terus memperbaiki peringkat tetap ada. Terbukti dalam kurun beberapa minggu terakhir saja, Inter Miami naik 85 peringkat. Sejatinya tidak mengherankan Inter Miami menempati 1545 dunia dan kalah dari klub-klub Liga 1 seperti Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Sebab Inter Miami sendiri baru lahir pada tahun 2018 dan otomatis perhitungan poin mereka baru dihitung pada tahun tersebut. Terlepas dari itu, keputusan menghebohkan dibuat oleh Lionel Messi pada Kamis 8 Juni 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Lionel Messi memutuskan bergabung dengan salah satu anggota Major League Soccer Inter Miami. Messi memilih bergabung ke Inter Miami setelah menolak tawaran fantastis dari klub Arab Saudi Al Hilal. La Pulga sebenarnya berhasrat pulang ke Barcelona. Namun keinginan itu belum bisa terrealisasi karena masalah keuangan yang melanda Barcelona. Sejauh ini belum diketahui secara pasti berapa detail kontrak yang diterima oleh Lionel Messi bersama Inter Miami. Satu hal yang pasti, Lionel Messi wajib mendongkrak performa Inter Miami yang hancur lebur di MLS 2023. Kebahagiaan terpancar dari raut wajah Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Mokhtar setelah kondisi kesehatannya semakin membaik. Kepada awak media, Umum Mokhtar mengaku sangat bahagia lantaran kini terasa lebih sehat setelah hampir 3 bulan harus bolak-balik rumah sakit akibat mengalami gangguan kesehatan. Pria berusia 75 tahun itu mengaku sudah sangat rindu dengan Persib Bandung. Bahkan rasa itu diakui Umum Mokhtar melebihi kerinduan yang lainnya. Maka itu pendiri PT PBB ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendoakan kesembuhannya hingga saat ini. Terkait kekuatan Persib Bandung untuk musim ini, Umum Mokhtar mengaku cukup optimistis dengan pemain-pemain yang diracik oleh pelatih asal Spanyol Luis Milla. Terus terang, selama sakit, yang paling dirindukan itu Persib. Tapi untuk sekarang saya belum bisa turun langsung. Saya akan memberi dukungan dari luar ring saja. Mungkin hanya memberikan motivasi saja pada anak-anak karena sudah saya serahkan kepada manajemen. Terima kasih kepada sanak saudara, para sahabat, semua keluarga karena doa semua untuk saya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Pemain juga tidak hanya menghubungi tapi juga datang. Kalau ada waktu, saya mau ajak mereka makan bersama sebelum mereka berangkat TC ke Jogja. Pemain yang direkrut dan pergi itu kebijakan pelatih dan tanggung jawab pelatih. Yang penting para pemain ada keinginan dan semangat tinggi di setiap pertandingan nanti. Insya Allah kalau mainnya dengan semangat tinggi, motivasinya dilipat gandakan, tidak meremehkan lawan, setiap pertandingan bisa dimenangkan. Jelas Umum Mokhtar. Bek Persib Bandung Victor Iqbanevo meyakini regulasi larangan kepada supporter tamu hadir di stadion bertujuan untuk kebaikan bersama. Selain melarang supporter tim tamu hadir di dalam stadion, PSSI dan PT Liga Indonesia baru juga melakukan pembatasan jumlah penonton sebesar 50% dari total kapasitas. Iqbanevo menilai kebijakan larangan kepada supporter tim tamu hadir di stadion serta pembatasan penonton tidak terlepas dari masih tingginya potensi kericuhan di pertandingan sepak bola Indonesia. Meski berat, tetapi Iqbanevo meyakini kebijakan terkait penonton dalam pertandingan sepak bola di Indonesia merupakan keputusan dan pilihan terbaik yang diambil PSSI serta PT LIB. Apalagi kata Iqbanevo, Indonesia akan memasuki masa pesta demokrasi karena di tahun 2024 mendatang melaksanakan sejumlah pemilu, yakni Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Kebijakan larangan kepada supporter tim hadir di stadion memunculkan pro dan kontra. Sejumlah kelompok supporter cukup menyayangkannya. Sangat berat
Tapi ini situasi yang selalu alami sering terjadi di Indonesia. Selalu ada pertengkaran antara supporter dan karena tahun politik untuk keamanan. Jelas Iqbal Nevo. Latihan pramusim Persib Bandung terlihat lebih terlambat daripada klub lain di Liga 1 2023. Persib Bandung baru memulai latihan bersama pada tanggal 5 Juni lalu ketika kick-off Liga 1 diketahui akan dimulai 1 Juli mendatang. Artinya Luis Mia sang pelatih hanya memaksimalkan waktu 1 bulan. Para pemain memandang waktu persiapan 1 bulan yang diberlakukan Luis Mia tidak menjadi masalah selama pelatihan berlangsung intensif. Iqbal Nevo percaya pelatihnya punya program yang baik untuk membuat tim kompetitif begitu liga dimulai. Iqbal Nevo juga mengungkapkan sebelum berlatih pada Senin kemarin, para pemain sudah diberikan pekerjaan rumah berupa latihan mandiri selama 2 pekan pada akhir bulan Mei kemarin. Pelatihan mandiri tersebut yang membuat pemain dalam keadaan siap secara fisik. Dirinya juga mengabarkan bahwa berjalannya latihan pada pekan pertama cukup baik, serta program sesuai rencana sebelum training center di Yogyakarta. Ada beberapa pemain baru yang bergabung, seperti Rian Kurnia, Iputu Gede, dan Edo Febriansyah. Iqbal Nevo berharap para pemain baru bisa beradaptasi dengan baik, hingga bisa turn in ketika memasuki pekan pertama Liga 1. Seperti diketahui, Persib Bandung akan menjamu Madura United pada tanggal 2 Juli di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kami mulai di lapangan 1 bulan, tapi 2 minggu belakangan kami sudah ada program masing-masing. Dan itu cukup bagus. Latihan pekan pertama bagus, karena sebelum kami mulai latihan sudah ada program 2 minggu. Sekarang masih adaptasi. Tentu saja di sepak bola kalau ada pemain baru pasti dia adaptasi. Dan aku harap sebelum liga dimulai, mereka sudah beradaptasi. Jelas Iqbal Nevo. Persib Bandung melakoni laga uji coba perdana di masa pramusim jelang Liga 1 2023. Bertempat di Stadion Sidolik pada Jumat sore kemarin, tim asuhan Luis Mia bertanding melawan tim Persib U21. Kemenangan pun berhasil diraih dengan skor 3-0 dan Ciro Alves menjadi sosok penting karena menghasilkan 2 gol dan 1 assist. Di awal pertandingan Persib Bandung dibuat kesulitan untuk membongkar pertahanan tim U21. Peluang pertama hadir pada menit ke-14 melalui Ciro Alves yang melepaskan tendangan salto di garis kotak penalti lawan. Namun bola masih bisa dihentikan oleh penjaga gawang Persib U21. Persib U21 sempat mengancam melalui kaki Diandra Diaz pada menit ke-16, tetapi Nick Kuipers mampu mengamankan umpannya ke kotak penalti. Semenit berselang justru Persib yang bisa membuka keunggulan dari sundulan Febri Haryadi di mulut gawang. Ciro Alves yang menjadi sutradara terciptanya gol dari umpan silangnya di sisi kiri. Persib yang menguasai permainan terus menekan tim lawan dengan umpan-umpan pendek kaki ke kaki. Gol pengganda kedudukan pun akhirnya lahir pada menit ke-31. Dan kini Ciro Alves yang mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan bebas keras menyusur tanah dilepaskan winger asal Brazil tersebut dari depan kotak penalti tanpa bisa dihentikan kiper. Ciro kembali jadi sosok yang memberi teror untuk pertahanan Persib U21 dan aksinya pun membawa timnya unggul 3-0 di babak pertama. Ezra Walian memberikan wall pass kepada Ciro Alves dan akselerasi dilancarkan ke depan kotak 16. Sepakan keras sempat membentur tiang, tetapi bola tetap masuk dan membawa tim unggul lebih jauh. Setelah turun minum, Luis Mia mengubah komposisi pemainnya dan merombak nyaris semua starternya. Hanya Daisuke Sato, Robi Darwis dan juga Ezra Walian yang masih diturunkan pada awal babak kedua. Pergantian di babak kedua baru dilakukan di menit ke-65 ketika David Da Silva dan Erianto diberikan menit bermain oleh sang pelatih asal Spanyol. Namun di babak kedua tidak ada gol tercipta meski dominasi permainan terus ditunjukkan sepanjang laga. Skor 3-0 bertahan dan Persib Bandung sukses memetik kemenangan pada uji coba perdana di masa pramusimnya. Meski begitu, sang pelatih menyebut bahwa hasil akhir bukan jadi perhatian di latih tanding ini. Skuad Maung Bandung memulai agenda pramusim pada Senin lalu dan sudah melakoni 4 sesi latihan. Pada agenda tersebut, Luis Mia mulai menanamkan konsep bermain untuk pasukannya.
Laga uji coba ini pun digunakan sang pelatih untuk melihat progres dari materi yang diberikan. Sang pelatih juga mengaku senang dengan kondisi lapangan yang digunakan untuk uji coba ini. Karena Stadion Sidolik baru diperbaiki dan sebenarnya disiapkan untuk gelaran Piala Dunia U20 yang akhirnya batal dilaksanakan di Indonesia. Luis Mia mengatakan ketersediaan lapangan tentu jadi kabar bagus bagi timnya. Menurut saya, hasil dari pertandingan di hari ini tidak penting. Yang lebih penting adalah suatu langkah untuk pramusim, dan kami baru berlatih selama 4 hari. Kami 3 hari melatih konsep bermain yang diterapkan, serta bagaimana ide yang kami terapkan. Lalu pada hari ini kami memantaunya, bagaimana situasi dan bagaimana pemain menguasai bola. Menurut saya, ini wajar. Pemain belum berada di level yang tertinggi, tapi step by step, saya sangat senang dengan cara kerja serta sikap dari pemain. Menurut saya itu yang terpenting. Saya juga sangat senang dengan kondisi lapangan. Ini kabar bagus bagi kami. Musim lalu kami memiliki masalah soal lapangan latihan, tapi tahun ini sempurna bagi saya. Jelas Luis Mia.